Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya perwakilan dari kelompok 7. Itu materi kami tentang dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantu. Kami beranggota 4 orang. Yang pertama, Ihwanul Ihsan, Norasida, saya sendiri Nur Aini, dan Solafide Veronica Munte. Yaitu, saya akan menjelaskan pengertian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dana dekonsentrasi merupakan suatu penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi, segera juga efektivitas menyelenggarakan pemerintahan. Dalam hal ini, kewenangan yang dilimpahkan itu hanyalah terbatas pada wewenang administratif saja. Sedangkan untuk wewenang politik masih tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Maksudnya tuh yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum. Itu ada tugas pembantuan. Penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskannya. Dana dan tugas pembantu adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Maksudnya tuh penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah, provinsi kepada kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Tugas pembantu menjelaskan bahwa tugas pembantuan dapat juga diartikan sebagai tugas pemerintah daerah untuk mengurusi urusan pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada penugasannya. Pemerintah pusat dalam hal ini berwenang dan berkewajiban memberikan perencanaan umum, petunjuk-petunjuk serta biaya, sedangkan perencanaan lebih rinci khusus mengenai pengawasan dari kegiatan tersebut dipercayakan kepada pejabat atau aparatur pemerintah pusat yang ada di daerah. Maksudnya tuh diadakan asas tugas pembantuan dalam pembangunan di daerah bertujuan agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah. Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan. Kebijakan daerah hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan tugas pembantuan di daerahnya. Anggaran untuk melaksanakan tugas pembantuan disediakan oleh menungasi dokumen anggaran untuk melaksanakan tugas pembantuan disampaikan oleh Kepala Daerah Penerima Tugas Pembantuan Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD bersamaan dengan penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD dalam dokumen yang terpisah. Laporan pelaksanaan anggaran tugas pembantuan disampaikan oleh Kepala Daerah Penerima Tugas Pembantuan Kepala DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah dalam dokumen yang terpisah.
urusan pemerintah yang dapat ditugaskan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota. Pemerintah desa merupakan sebagian urusan pemerintah di luar 6 urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai pemerintah pusat, yaitu ada politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Baiklah, dana dekonstruksi sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat non-fisik, antara lain koordinasi perencanaan, fasilitas pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Dana dekonstruksi atau DK, dana yang berasal dari APBD yang dilaksanakan oleh gubernur selaku wakil pemerintah. Dana dekonstruksi tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Dana dekonstruksi yang merupakan sebagian dari anggaran kementerian atau lembaga yang dialokasikannya berdasarkan rencana kerja kementerian atau lembaga dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang ditetapkan gubernur. Gubernur mengusulkan daftar SKPD yang mendapatkan alokasi dana dekonstruksi kepada kementerian atau lembaga yang memberikan alokasi dana atau SKPD tersebut akan ditetapkan sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang apabila gubernur tidak menyampaikan usulan daftar SKPD. Kementerian atau lembaga dapat meninjau kembali pengalokasian dana dekonsentrasi. Penangguhjawaban UAKPA atau UAKPB dekonstruksi adalah SKPD yang menerima dalam dekonsentrasi, yaitu dana dekonstruksi sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Penangguhjawaban UAPPA daring UAPBB adalah Kepala Dinas Provinsi. Gubernur bertindak sebagai koordinator seluruh UAPPA daring UAPPB di bawahnya. Pelaporan keuangan dan pelaporan barang atas dana dekonstruksi dilakukan secara terpisah dari pelaporan tugas pembantuan dan APBD. SKPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan dana dekonstruksi kepada kementerian atau lembaga melalui kepala dinas provinsi. Pertanggungjawaban SKPD tersebut yaitu laporan keuangan LRA neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas CALK. Yang kedua, laporan barang milik negara. Baiklah, yang akan dilanjutkan oleh Ikhwanul Ihsan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nuraini, yaitu tentang dana dekonstruksi sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yaitu yang pertama A. Penganggaran dan penyaluran dana dekonsentrasi, yang selanjutnya akan disalurkan kepada pertanggungjawaban pelaporan dana dekonsentrasi. Yang ketiga yaitu status barang dalam pelaksanaan dekonsentrasi, dan yang D. Pengawasan dan pemeriksaan pengawasan dana dekonsentrasi. Selanjutnya yaitu asas umum pelaksanaan dekonsentrasi. Yang A. Penganggaran pelaksanaan dekonsentrasi. Penganggaran pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN. Proses penganggaran pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan bersama akuntan bersama perangkat-perangkat pemerintah
provinsi yang terkait. Anggaran pelaksanaan dekonsentrasi merupakan bagian dari anggaran departemen atau lembaga pemerintah non-departemen yang bersangkutan. Yang B. Penyaluran dana dan pertanggungjawaban pelaksanaan dekonsentrasi. Penyaluran dana pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku bagi APBN. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penyaluran dana pelaksanaan dekonsentrasi diatur dalam Keputusan Menteri Dekonsentrasi dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 523 KMK.03 tahun 2000. Dana pelaksanaan dekonsentrasi disalurkan melalui KPKN berdasarkan DIP atau dokumen lain yang disampaikan. Penyaluran dana melalui KPKN dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu pembayaran langsung kepada yang berhak atau penyediaan dana UYHD atau DU. Semua kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh gubernur dalam pelaksanaan dekonsentrasi dilaksanakan secara terpisah dan dari kegiatan pengelolaan keuangan untuk pelaksanaan desentralisasi dan tugas pembantuan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Solafide Veronica Munte. Kepadanya dipersilahkan. Ya, saya Solafide Veronica akan melanjutkan presentasi hasil diskusi kami yang sudah disampaikan oleh Ihsan, yaitu azas umum pelaksanaan dekonsentrasi. Pada bagian C-nya, pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan dekonsentrasi itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN. Gubernur wajib menyampaikan laporan atau evaluasi secara triwulan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dekonsentrasi kepada Menteri Pimpinan atau LPND terkait. Menteri Pimpinan LPND wajib menyelenggarakan pelaksanaan anggaran dekonsentrasi dan menyusun laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran dan neraca. Departemen atau LNPD bersangkutan menurut ketentuan Menteri Keuangan, Badan Akuntansi Keuangan Negara atau BAKUN, serta menyampaikannya kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Setelah itu ada penyaluran dan pertanggungjawaban dana tugas pembantu. Yang pertama adalah penyaluran dana tugas pembantu. Ini diatur dalam ketentuan pasal 96 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menentukan antara lain yaitu pertama, dana tugas pembantu disalurkan melalui rekening kas umum negara. Yang kedua, pada setiap awal tahun anggaran kepala daerah menetapkan wajib kerja perangkat daerah atau SKPD sebagai pelaksanaan kegiatan tugas pembantu. Yang ketiga, dalam hal ini terdapat sisa anggaran lebih atas pelaksanaan tugas pembantu. Sisa tersebut merupakan penerimaan kembali APBN. Keempat, dalam hal ini terdapat saldo kas atas pelaksanaan tugas pembantu. Saldo tersebut harus disetor ke rekening kas umum negara. Yang kelima, dalam hal pelaksanaan tugas pembantu menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN yang harus disetor ke rekening kas umum negara sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam setiap pelaksanaan dana tugas pembantu menghasilkan penerimaan. Penerimaan dimaksud itu yaitu wajib disetor ke rekening kas umum negara sebagai penerimaan negara bukan pajak sepanjang hasil pelaksanaan dana tugas pembantu tersebut belum dihibahkan. Lalu ada penyaluran dan pertanggungjawaban dana tugas pembantu. Yang kedua yaitu pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantu. Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dilakukan secara terpisah dan penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan desentralisasi. SKPD yang menjadi pelaksanaan kegiatan dana tugas pembantu wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi akan dilanjutkan oleh teman kita yaitu Norasida. Norasida dipersilahkan. Baiklah,
di sini saya akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan. Nah, di dalam pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan itu terdapat dua tanggung jawab atau dua aspek. Yang pertama, laporan manajerial dan laporan akuntabilitas. Nah, di dalam laporan manajerial ini terdapat atau meliputi yang satu perkembangan realisasi penyerapan dana, yang kedua pencapaian target keluaran, yang ketiga kendala yang dihadapi, dan yang terakhir saran tindak lanjut. Nah, adapun laporan akuntabilitas. Nah, laporan akuntabilitas ini meliputi yang pertama laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, dan catatan laporan keuangan. Nah, yang terakhir adalah laporan barang mengacu pada peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan BME. Sekian, terima kasih.